Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian tetap semangat belajar dan senantiasa dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Ustazah Darwati, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kita kali ini akan mempelajari tentang struktur teks inspiratif dan menganalisis struktur model teks cerita inspiratif. Anak-anak masih ingat dengan definisi teks cerita inspiratif? Ya, teks cerita inspiratif adalah satu bentuk prosa yang berisi kisah seseorang yang bertujuan untuk memberikan inspirasi atau motivasi. Ciri dari teks inspiratif yaitu 1. Memiliki tema. Cerita inspiratif biasanya memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. 2. Memiliki alur. Cerita inspiratif memiliki alur cerita tertentu hingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan serta pesan yang terkandung di dalamnya. 3. Bersifat naratif. Teks inspiratif bersifat naratif karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan inspirasi bagi siapapun yang membaca kisah tersebut. 4. Memiliki amanat. Cerita inspiratif memiliki amanat atau pesan yang hendak disampaikan kepada pembacanya. 5. Cerita inspiratif umumnya menceritakan kisah hidup seorang tokoh yang dapat menjadi suri tauladan bagi pembacanya. Tokoh dalam teks cerita inspiratif dapat berupa tokoh yang ada dalam kehidupan nyata atau rekaan. Nah, anak-anak, itu tadi tentang ciri dari teks inspiratif. Kita beralih pada struktur ya. Sebuah kisah inspiratif yang baik tentunya disusun dari struktur yang baik pula. Cerita inspiratif memiliki struktur sebagai berikut. Yang pertama, strukturnya adalah orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah pengantar cerita. Yang kedua, perumitan peristiwa. Di sini kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Ketiga, komplikasi. Maksudnya, komplikasi adalah puncak atau inti dari cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi. Yang keempat, resolusi, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau solusi dari sebuah konflik. Yang terakhir, yaitu yang kelima, yaitu koda. Koda adalah penutup cerita atau kesimpulan pesan moral. Nah, anak-anak, mari kita telaah cerita inspiratif berikut berdasarkan struktur teks cerita inspiratif. Saya akan membacakan sebuah kisah, kita akan sesuaikan dengan struktur yang sudah kita pelajari. Dengarkan baik-baik. Pada masa dahulu ada seorang anak laki-laki. Dia cerdas, berbakat dan tampan. Sayangnya dia sangat egoistis dan mudah marah. Tidak ada yang mau menjadi temannya. Sering dia marah-marah dan mengumbar kata-kata yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, yang baru saja Ustazah sampaikan itu termasuk struktur yang pertama, yaitu orientasi, yaitu pengantar cerita. Orang tua anak itu sangat cemas dengan temperamen anaknya. Mereka berpikir apa yang mereka harus lakukan. Suatu hari ayahnya mendapat sebuah ide. Dia memanggil anaknya dan memberi palu dan sekantong paku kepada anaknya. Sang ayah berkata,
Setiap kamu mau marah, ambillah paku dan tancapkan ke pagar tua depan rumah kita sekeras mungkin, nak. Nah, yang baru saja sudah sampaikan, ini adalah bagian dari struktur perumitan peristiwa, di mana kisah tokoh dan peristiwa menuju ke puncak cerita atau konflik. Selanjutnya, pagar kayu itu ternyata sangat keras, lalu yang digunakan cukup berat karena anak laki-laki itu begitu beringas. Pada hari pertama saja dia sudah menancapkan 37 paku. Hari demi hari, minggu demi minggu, jumlah paku yang ditancapkan semakin lama semakin berkurang. Setelah beberapa waktu, anak itu mulai paham bahwa menahan amarah itu lebih mudah daripada menancapkan paku ke pagar. Suatu hari, anak itu tidak lagi memerlukan palu dan paku. Dia telah belajar menahan amarah dengan baik. Lalu dia datang ke ayahnya dan bercerita tentang keberhasilannya menahan amarah. Sekarang setiap saat jika mampu menahan amarah dalam sehari, cabut paku yang sudah tertancap di pagar. Nah, yang baru saja sudah sampaikan, ini masuk dalam struktur komplikasi, yaitu puncak atau inti dari cerita. Sekian waktu berlalu. Akhirnya sang anak bangga setelah semua paku tercabut hilang semua. Saat dia datang ke ayahnya dan menceritakan semuanya, dia menawarkan untuk merapikan dan merawat pagar. Kamu sudah berhasil, nak, tetapi coba perhatikan lubang bekas paku itu. Pagar itu tidak akan bisa menjadi seperti semula, sudah cacat. Barusan yang sudah sampaikan itu adalah bagian dari struktur resolusi, yaitu peristiwa menyadarkan tokoh tentang kebaikan atau solusi dari sebuah konflik. Hal yang sama terjadi saat kamu menyakiti orang dengan ucapanmu. Kata-kata meninggalkan bekas luka di hati sama halnya lubang bekas paku di pagar. Ingat, kita harus memperlakukan setiap orang dengan sayang dan hormat. Sebab meskipun telah memohon maaf dan dimaafkan, luka di hati tidak akan pernah hilang. Nah, anak-anak, baru saja yang saya sampaikan itu adalah bagian dari struktur koda. Koda yaitu penutup cerita, kesimpulan, pesan, moral. Nah, anak-anak semua, kita sudah mengetahui struktur teks cerita inspiratif. Kemudian kita juga sudah menelaah cerita inspiratif berdasarkan dari struktur tadi. Nah, di rumah kalian bisa mencoba menemukan sebuah teks cerita inspiratif, kemudian mencocokkannya dengan struktur yang sudah kita pelajari. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian dari Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.